pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang balita merangkak keluar dari kabin truk yang ringsek akibat bertabrakan dengan truk tronton di Jalan Sumatera Lintas Timur, Lampung Tengah. Seorang buronan pencuri Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung ditangkap sedang pesta narkoba. Tak mau masuk daftar tunggu selama puluhan tahun, seorang pria di Bandar Lampung nekat berhaji naik sepeda ke Mekah. Jumlah balita di Bandar Lampung yang terserang diare meningkat dampak musim kemarau berkepanjangan. Para pasien umumnya mengalami demam disertai sering buang air besar yang tidak normal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Desti Mega Putri, mengimbau para orang tua yang anaknya terserang diare supaya tidak panik. Pertolongan pertama diimbau pasien langsung dibawa ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Desti Mega Putri terdapat lebih dari 3.500 balita terserang diare sejak Januari hingga Agustus 2023. Kasusnya tertinggi pada bulan Agustus lalu mencapai 719 balita. Penyebab balita mudah terserang diare akibat debu yang mencemari lingkungan rumah. Untuk Kota Bandar Lampung sendiri, kalau diare kita dapat program nasional untuk imunisasi rotavirus. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya diare yang disebabkan oleh virus. Sebagai upaya pencegahan serangan diare, para orang tua diminta meningkatkan kebersihan lingkungan dan makanan bagi putra-putrinya. Para orang tua juga diimbau mengawasi putra-putrinya supaya tidak jajan sembarangan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. 81. Musim kemarau memberi keuntungan pada para pengusaha batu bata di Tulang Bawang. Produksi mereka meningkat dibanding pada musim penghujan dan berpengaruh pada peningkatan omset yang mencapai belasan juta rupiah per bulan. Hal itu dirasakan para pengusaha batu bata di Desa Ringinsari, Kecamatan Banjarmargo. Selama musim kemarau, pengusaha batu bata menambah pekerja untuk memenuhi pesanan pelanggan. Menurut pengusaha, cuaca panas membuat batu bata cepat kering dan kualitasnya semakin bagus. Jika di musim hujan butuh waktu 6 hari agar kering sempurna, saat musim kemarau hanya butuh 3 hari saja. Bagusan yang musim kemarau batanya. Masalahnya di pembakaran. Kalau di pembakaran musim hujan kan kadang-kadang ada orang pesen bata kurang garing udah disusun, terus dibakar, dijual gitu loh Mas. Kalau musim kemarau gini 100% bata kering yang disusun kan gitu. Pada musim hujan, 5 pekerja hanya bisa memproduksi sekitar 5.000 batu bata, sedangkan pada musim kemarau bisa mencapai 8.000 batu bata. Penjualan batu bata di Tulang Bawang hingga keluar daerah seperti Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Untuk mencegah kebakaran lahan, warga Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, menyingkirkan sampah dan rumput kering di lahan kosong dekat pemukiman. Kegiatan bersih-bersih lingkungan dilakukan puluhan warga bersama aparatur kelurahan pada Senin pagi. Sasaran utamanya adalah membersihkan rumput kering di perbukitan yang mudah terbakar pada musim kemarau.
Ada yang ngurusin kebun yang di atas itu, kadang bakar sampah itu. Kekhawatiran kita apa itu, Bu? Ya takutnya ngeremet ke rumah lah, namanya rumput pada kering. Kita mensosialisasikan kepada warga karena memang ini tahun kemarau, jadi kami meminta kepada warga supaya tidak membakar sampah sembarangan, menjaga supaya tidak terjadi kebakaran. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Lampung, terdapat 60 lokasi kebakaran lahan dan perbukitan dalam 2 bulan terakhir. Kebakaran itu antara lain disebabkan kelalaian warga dan dampak musim kemarau yang bisa memicu api cepat merambat dan membesar. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pria lajang asal Bandar Lampung nekat berangkat naik haji ke Tanah Suci Mekah dengan mengendarai sepeda ontel. Ia adalah Abdul Rahman Yuni Siswanto, 35 tahun, warga Jalan Pangeran Antasari, Gang Mulia Indah, Kecamatan Kedamaian. Siswanto telah mempersiapkan segala kebutuhan perjalanannya, mulai dari pemeriksaan sepeda, paspor, hingga berpamitan dengan keluarganya. Senin siang, Siswanto mulai mengayuh sepedanya menuju Mekah. Ia nekat berangkat naik haji dengan mengendarai sepeda sendiri karena jika melalui jalur resmi harus menunggu hingga 20 tahun. Siswanto memperkirakan perjalanannya ke Mekah akan ditempuh selama 8 bulan dan ia bertekad bisa naik haji pada musim haji tahun depan. Ya, untuk persiapan alhamdulillah sudah 80% ya. 80% persen kita, 20%-nya udah serahin sama Allah gitu kan. Kita pasrahin. Bang, apa sih yang mendasar kita buat berangkat ke Mekah dengan menggunakan sepeda ini? Yang pertama kita ya ibadah ya, ibadah. Perjalanan dari Bandar Lampung ke Mekah sekitar hampir 1.300 km. Siswanto bersepeda menuju Mekah melalui rute Sumatera Selatan, Jambi, dan ke Batam menuju Malaysia. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kabupaten Pesisir Barat memiliki sejumlah tempat wisata pantai dengan pemandangan yang eksotik. Salah satunya adalah Pantai Batu Guri di Desa Labuhan, Kecamatan Pulau Pisang. Tidak mudah menjangkau tempat ini. Dari kota Kerui, pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan perahu selama 1 jam. Tarif penyeberangan dari Kerui ke Pulau Pisang Rp25.000 per orang. Lelah pengunjung terbayar setibanya di Pantai Batu Guri yang mempesona. Keindahan alamnya membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Tak hanya wisatawan lokal, Pantai Batu Guri juga ramai dikunjungi wisatawan dari luar provinsi. Ombaknya bagus, terus airnya juga masih jernih. View karang-karangnya gimana menurut? Karangnya juga bagus banget bisa dilihat. Jadi apa kesannya? Kesannya harus datang ke sini untuk lihat secara langsung keindahan Batu Guri. Capek nggak jalan sini tadi? Lumayan, tapi worth it. Batu besar yang ditumbuhi 2 pohon kelapa jadi tempat favorit untuk latar belakang pengunjung bersuah foto. Pemandangan kian indah saat ombak besar dari Samudra Hindia menepi dan menghantam batu-batu besar di pantai. Yang paling ramai tahun baru, belum khusus wisatawannya. Tapi kalau untuk masyarakat biasa campur, dia saat Lebaran. Saat Lebaran. Lebaran Idul Fitri. Mungkin weekend juga waktu libur. Ada Agustus, tanggal merah. Selalu banyak turis-turis mancanegara. Salah satunya kita punya satu ini yang ada pohon kelapa di atas batu itu dari zaman nenek kakek dulu. Tempat wisata Pantai Batu Guri belum dikelola secara maksimal karena faktor biaya. Tempat wisata ini masih minim fasilitas seperti toilet dan gazebo tempat berteduh pengunjung.
Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.